Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, kita bertemu kembali dalam acara membacakan manaqib atau autobiografinya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan tentang ikhtiyarihi mazhaba Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma. Beliau Tuan Syekh Abdul Jailani memilih mazhab fikihnya, memilih mazhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma. Zakaru annahu radhiyallahu anhu khatara fi qalbihi yauman ayyang taqila min mazhabihi ila mazhabin akhar. Telah menyebutkan para ulama bahwasanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam hatinya sempat terbersit, sempat ngagarentes terbersit di dalam hatinya, ingin pindah dari mazhab kepada mazhab yang lain. Syekh Abdul Qadir Jailani faro'a fi lailatihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'a jami'i sahabati ridwanullahi ta'ala alim ajmain. Nah, karena memang terbersit ingin pindah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mazhabnya, kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bermimpi. Dalam impian itu Tuan Syekh bertemu dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya semuanya. Waro'a Imam Ahmad bin Hanbal, juga dalam impian tersebut Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani melihat Imam Ahmad bin Hanbal itu wakifan, sedang diam, akhizan biyadhil yatahu, posisinya sedang diam sambil memegang jenggotnya, itu ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya tamisu, itu Imam Ahmad bin Hanbal memohon kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana permohonannya? Wa yaqulu ya Rasulullah mur waladaka Muhyiddin as-Sayyid Abdul Qadir ayahmiya hadza syaikhu dhaif, Jadi itu Imam Ahmad bin Hanbal memohon kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana permohonannya? Ya Rasulullah, hai Rasulullah, punten mur waladaka, punten Gusti, perintahkan anakmu, turunanmu yang namanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk apa? Gitu ya. Untuk apa? Ayahmiya, untuk melestarikan, menghidupkan mazhab Syekh yang dhaif ini, untuk melestarikan, menghidupkan mazhabnya Syekh Ahmad bin Hanbal yang dhaif ini. Tuh kata permohonan Tuan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi menjawab, ya, mutabasiman, menjawab sambil tersenyum, smile kalau bahasa kita mah ya. Ya Sayyidah Abdul Qadir, hei Abdul Qadir, terimalah permohonan ini Syekh yang dhaif. Hei Abdul Qadir, kata Kangjeng Nabi, terimalah permohonannya Imam Ahmad bin Hanbal supaya kamu masuk mazhabnya, untuk melestarikan mazhabnya, menjaga mazhabnya sebagai penerusnya. Kemudian bagaimana? Kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menerima permohonan Imam Ahmad bin Hanbal
yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW, berdasarkan menerimanya itu bi amri Nabi SAW, dengan dasar perintah Kangjeng Nabi Muhammad SAW tuh ya. Jadi ya, jadi memang akhirnya menerima berdasarkan perintah Kangjeng Nabi Muhammad SAW untuk memilih melanjutkan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kemudian setelah itu ya, wasala salat subhi fi musalla Hanabilah walam yakun zalikal yaum wairal imam fil musalla liyusalliya bihim. Nah, setelah itu kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani melaksanakan sholat subuh di musolanya Imam Hambali. Nah, pada subuh tersebut tidak ada imam gitu di musola Ahmad bin Hambal tersebut. Ya, akhirnya liyusolliya bihim, mau nggak mau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengimami sholat subuh beserta para jemaah. Nah, karena Tuan Syekh Abdul Jailani ini sebagai imam dalam sholat subuh pada waktu itu, kemudian itu orang pabihudurihi dengan sebab hadirnya jadi imamnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pada sholat subuh waktu itu, izdamahatil malaikatu, itu manusia sesak penuh itu musola penuh oleh jemaah. Ya mungkin itu karomanya Tuan Syekh Abdul Jailani. Palam ya beko makanun kholin, sehingga bahkan tidak ada tempat yang kosong saking penuhnya ya, diimaman oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kita lanjut. Qala rawi, telah berkata seorang rawi. Bagaimana perkataan beliau? Kata seorang rawi, lawalam yahdur hadratul gaus dalikal yaum fi musholal Hanabiyah lan qata'a madhabul Hanabilah. Kata seorang rawi yang meriwayatkan, seseorang yang meriwayatkan, andaikan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pada waktu subuh tersebut, andaikan Tuan Syekh Abdul Qadir tidak hadir. Ulangi lagi, andaikan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak hadir pada waktu subuh tersebut, yang mengimami sholat di waktu subuh tersebut, andaikan tidak hadir di musolahnya Imam Hambali, tidak mengimami, lan qata'a, pasti terputuslah mazhab Imam Hambali. Loh, kenapa gitu? Karena mazhab Imam Hambali itu ya, sedikit ulama atau rijal-rijalnya yang mengikuti. Sedikit sekali ulama-ulama besar, rijal-rijal, tokoh-tokoh ulama besar yang mengikuti mazhab Imam Hambali. Sehingga yang mengisi, meneruskan, melestarikan itu adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nanti ada alasannya. Ditanyakan nanti oleh Imam Hanafi, nanti dalam teks yang lain, dalam manakib yang lain. Nanti ada, kata Imam Hanafi nih, kita hanya menyinggung dulu. Wahai Tuan Syekh Abdul Jailani, kenapa Anda tidak memilih mazhab saya? Dijawab oleh Tuan Syekh Jailani, pangna saya tidak memilih mazhab Tuan, hapunten. Alasannya dua. Bagaimana yang dua tersebut? Nanti dijelaskan yang akan datang itu ya. Kita lanjutkan dulu yang ini. Wa qala fi bahjatil asrar zarul gausu yauman. Ya qobrol Imam Ahmad bin Hambal wa ma'hu jama'atun minal awliya'i para'au anal imama Ahmad tola minal qabri wa biyadihi qamisun fa'atohul lil gausi wa ta'anaqo summa qala Imam bin Hambal ya Sayyidi Abdul Qadir qadif taqara ilaika ilmu syariat wa ilmu tarekat wa ilmu halal ridwanullahi alaihim ajmain.
Jadi seorang rawi atau seorang ulama telah berkata di dalam kitabnya, di dalam sebuah kitab yang namanya Bahjatil Asror. Bagaimana berkatanya? Begini. Suatu ketika Tuan Syekh Abdul Jailani ziarah ke makomnya Imam Ahmad bin Hambal. Tentunya ziarahnya disertai dengan para jemaah, babarengan dengan para jemaah, para muridnya. Tuh ya. Jadi muridnya ini, jemaahnya ini bukan orang-orang biasa. Ternyata jemaahnya yang mengikuti adalah para aulia wali-wali Allah. Nah, ketika ziarah ke makom Imam Ahmad bin Hambal, paro'ao, karena semuanya pangkatnya wali yang hadir tersebut, sehingga mukasyafah yang diziarahi seorang wali, yang menziarahi seorang wali, semuanya wali kumpul di sana. Paro'ao itu semua para wali yang ziarah, ya apalagi Tuan Syekh Abdul Jailani ya, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dan para jemaahnya, para wali itu semuanya melihat bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal tola'a minal qabri, muncul keluar dari kuburan. Tuh, kuburan. Wabiyadi komisun, dan membawa gamis. Di tangannya ada gamis, membawa gamis, di tangannya ada gamis. Gamis tersebut ternyata diberikannya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan keduanya, antara Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dan Imam Ahmad bin Hambal itu berpelukan, berangkulan, saling rangkul, ya, saling rangkul. Itu keduanya. Kemudian itu Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Ya Sayyidi Abdul Qadir, sungguh telah butuh kepadamu ilmu syariat. Sungguh telah butuh kepadamu ilmu syariat. Juga sungguh telah butuh kepadamu ilmu torekat. Juga sungguh telah butuh kepadamu ilmu mengenai antara hak dan yang batil, yang halal. Semoga Allah meridai kepada kesemuanya ajmain." Inilah manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani memilih mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Ya, jadi memang agak kamonesan ya, kalau orang Sunda bilang. Kamonesan itu ciri khas lah, beda yang lain, maksud saya mah. Beda yang lain. Bagaimana beda yang lainnya? Iya, kita secara ritual babacaan sehari-hari, dina riungan, dina tahlilan, dina amalan ba'da sholat, terutama maghrib, subuh, dan dina ritual-ritual yang lain, kita itu semuanya hampir mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti ritual babacaannya, tata caranya, yaitu kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu mulai istighfar biasa ya, silsilah, hadorot, amalan salat. Terus ya seperti orang ngariung dina tahlilan, ngariung dina ekahan, dina apa aja lah yang sudah budaya itu, ternyata tata caranya sama percis yang dijalankan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi dari mazhab fikih beda. Tuan Syekh Abdul Jailani mazhabnya Imam Hambali. Makanya kita hebat ya di Indonesia umumnya, atau di dunia. Di Indonesia secara umum kita secara fikihnya mazhab Imam Hanafi, Imam mazhab Syafi'i, fikihnya mazhab Syafi'i, tapi ritual babacaannya mengikuti tata cara Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Hebat, ada kamonesan, ada ciri khas. Begitu ya, barangkali ada pertanyaan sampai di sini. Ini nanya ini Mang, kan kalau di mazhab Hambali ada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau di Imam Syafi'i itu ada aulia Allahnya. Siapa itu Mang? Oh itu banyak, nggak terhitung. Oh, tapi maksudnya sejajar sama itu Tuan Syekh. Makanya gini, nanti kita nanti episode yang akan datang. Ya. Kenapa Tuan Syekh Abdul Qadir ini tidak memilih mazhab Syafi'i, tidak memilih mazhab Hanafi, Ya. tidak memilih mazhab Maliki?
alih-alih kalau memilih mazhab Hambali? Alasannya cuma dua. Oh, alasan nomor dua. Cuma dua alasannya. Bagaimana alasannya? Nanti dalam episode yang akan datang. Jangan sekedar sekarang. Oke, Kalau sudah siap. sekarang terlalu panjang. Lagi kan supaya pemirsa penasaran. Iya, betul. Ya. Bagaimana? Iya. Iya. Oke, Ada siap. lagi? Udah begitu aja, Mang. Pertanyaan Riki dari situ aja. Terima kasih pemirsa, semoga bermanfaat. Demikian adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.